Selamat siang atau malam. Selamat siang. Salam hormat kepada bangsa Indonesia. Nama saya Togak Marpaung dari GAKKN AUI, Gerakan Anti KKN Alumni Universitas Indonesia. Status pensiunan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dalam hal ini, saya berbicara sebagai pelapor korupsi, whistleblower. Rencana saya ke depan, Januari 2024 ini, menggugat yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Gugat perdata ganti rugi material sebagai pelapor korupsi. Legal standingnya jelas ada. Kerugian material jelas ada. Dua persyaratan itu yang harus dipenuhi. Pertama, saya adalah pelapor korupsi yang adalah whistleblower, tidak dilindungi oleh Presiden sesuai konstitusi. Tidak dilindungi oleh Presiden sesuai konstitusi. Sehingga melangkah. Kemudian buktinya bahwa saya pelapor korupsi yang dilindungi adalah menerima 3 surat perlindungan dari pemerintah, yaitu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ada 3 surat perlindungan. Yang itu mulainya di tahun 2015, 2016, dan 2018. 3 itu sah. Lalu saya menerima risiko. Karier saya dihabisi, dijolimi karena peran sebagai pelapor korupsi itu. Bahkan juga saya adalah mengungkap kasus perizinan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi tidak hanya masalah korupsi, tapi juga masalah perizinan. Hingga pangkat dan golongan saya diturunkan. Ya, jadi saya menggugat 3 kali sebagai ASN, pegawai negeri sipil, di Pengadilan Tata Usaha Negara, PTW Jakarta. Tuduhan pelanggaran disiplin sebagai PNS. Akibat saya melaporkan kasus perizinan hingga melapor kepada Presiden melalui Dumas di Kementerian Sekretariat Negara. Ada respon, akan ditindaklanjut, kan begitu. Tetapi cukup sampai di situ saja. Nah, kemudian tuduhan mengenai kasus korupsinya tidak disebutkan di pelanggaran disiplin karena itu berisiko. Ya, berisiko. Mereka sadar bahwa memang kalau itu sampai tersurat ada risiko. Nah, itu hanya kasus perizinan. Menang saya, inkrah di PT UN. Sehingga pangkat dan golongan saya dikembalikan. Tidak menjadi habis karier saya. Sebelumnya saya sudah tidak lulus uji kompetensi 3 kali. 2015, 2016, 2 kali jadi 3 kali. Hingga pangkat dan golongan diturunkan lagi di 22 Desember 2016. Tujuan pimpinan Bapeten supaya saya habis kariernya sebagai pelapor korupsi. Dan memang sebagaimana kita ketahui di berbagai belahan dunia ini, pelapor korupsi itu sangat berisiko. Ya kan? Karena dianggap itu musuh. Ya, musuh itu dianggap. Nah, karena saya menang, pimpinan Bapeten berpikir ini masih punya peluang saya bisa bekerja lagi di Bapeten. Karena target pimpinan itu saya harus habis di usia 60 tahun. Kalau saya lulus, maka saya bisa berlanjut 65 tahun. Dan masih bekerja di Bapeten. Tentu dianggap tidak hanya duri dalam daging lagi. Ini sudah benar-benar musuh negara, kan begitu. Padahal sesungguhnya saya itu adalah mitra daripada pemerintah. Karena itu diatur di dalam regulasi. Nah, kemudian saya melangkah lagi dengan langkah konkret. Menulis 3 buku ini.
3 buku. Ya, judulnya sudah jelas di sini. Buku pertama, Rudal, Pelapor, Whistleblower, Dugaan Korupsi Pengawas Nuklir. Subjudul, sudah berhasil mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara, sekitar 2M. Dari total kerugian negara, dugaan sekitar 5M. Dan sudah mencegah sekitar 1 triliun rupiah. Ini buku pertama. Buku kedua, kaitan dengan kejahatan birokrasi. Buku yang ketiga ini adalah saya menulis melaporkan 7 dugaan pidana di Polri. Tidak satu pun yang berkelanjutan secara pasti. Termasuk kasus korupsinya. Paket 1, 2, dan 3 itu dihentikan di tahap penyelidikan padahal sudah ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu ada, tidak boleh mestinya dihentikan. Karena perbuatan pidananya tidak bisa hilang itu. Paket 4 dan 5 itu sudah penyidikan hampir 4 tahun. Tidak naik juga menjadi ada tersangka atau dihentikan. Bahkan kami sudah, yang kelima ini, kami sudah melangkah, saya dibantu dengan Mas Boyamin Saiman, koordinator Maki, melakukan gugatan di pra-peradilan pidana di Jakarta Selatan. Kami bahkan sangat tragis, permohonan kami ditolak. Ya, sangat aneh sesungguhnya. Kemudian melangkah lagi, yang keenamnya, maju ke KPK untuk mohon agar supervisi, diambil alih supervisi, karena sudah tahap penyidikan. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari KPK. Kemudian kami melakukan lagi uji material di Mahkamah Agung. Tadinya saya bersama Boyamin, tetapi ternyata Mas Boyamin gak memenuhi persyaratan karena persyaratan kerugian material gak ada. Sehingga saya maju sendirian tanpa ada pendamping supaya bisa masuk 3 hak uji material di bawah undang-undang. Pertama, PP 43 tahun 2018 kaitan dengan peran anggota masyarakat yang bisa mendapatkan piagam penghargaan dan atau premi. Sudah keluar, permohonan kami ditolak. Yang kedua, hak uji material mengenai supervisi. Nah, sampai sekarang belum keluar. Yang ketiga, kaitan dengan strategi nasional pencegahan korupsi. Ini juga belum keluar. Nah, langkah 8 langkah ini yang sudah saya lakukan, kelihatannya ini belum ada hasilnya. Oleh sebab itu, dengan legal standing sudah dipenuhi, persyaratan kerugian material juga ada, yaitu biaya berjuang sekitar selama 10 tahun ini, karena ini kasus kan mulai tahun 2014. Sudah habis uang saya sekitar 3,5 juta. Kemudian gaji saya yang seharusnya dapat itu 5 tahun, itu sekitar 1,1 M lebih. Jadi total itu sekitar 1,5 M. Pak, mau tanya, dari Bapak yang kami rekam suaranya, videonya, tujuan sebenarnya kemana ini, Pak? Nah, tujuan sebenarnya, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Setelah saya menyampaikan 8 poin ini, rencana Januari 2024 ini melakukan gugatan perdata kepada Presiden RI. Sudah tadi. Ya, itulah yang utamanya kan. Dengan semua sudah melakukan langkah itu. Supaya menjadi jelas, hashtag saya itu akan saya buat nanti, Presiden tidak anti korupsi. ICW itu membuat hashtagnya demokrasi di korupsi. Saya sebagai pelapor korupsi, dengan segala hormat saya sudah bertekad ini menyatakan itu, bahwa Presiden tidak anti korupsi. Kalau kita berbincang mengenai apa yang disampaikan mantan Ketua KPK Agus Raharjo,
kalau boleh saya masuk di sini, ya. Sebetulnya kalau presiden itu gagah berani menyatakan, ya, saya pun mengetahui terjadinya perubahan undang-undang KPK itu. Di 2002 menjadi 1999, di tahun 1999. Bahwa presiden itu menjadi pimpinan daripada pimpinan KPK. Karena sebagai eksekutif. Justru kalau saya presiden, if I were Mr. President, I would have done, apa itu? Dengan tangan besi, saya akan menindak. Akan menindak pimpinan instansi pemerintah yang sudah terbukti melakukan korupsi. Kemudian juga bisa menegur dengan keras jajaran di eselon satunya. Karena itu kewenangannya. Jadi semua ini menteri dan jajarannya itu eselon satunya adalah di bawah presiden. Nah itu Pak. Jadi sebetulnya ada baiknya juga bahwa lembaga KPK itu di bawah presiden, karena presiden bisa langsung menindak. Tapi yang ditindak itu bukan kaitan dengan masuk ke intervensi kasus korupsinya, tetapi kinerjanya Pak. Kinerja pimpinan itu yang dinilai untuk bisa menindak, bisa menghentikan, bisa misalnya mencopot untuk sementara. Demikian. Oke, makasih.